Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah seni rupa Nusantara zaman Batu Tua atau biasa disebut Paleolitikum. Pada video ini kita akan membahas artefak dan pola hidup manusia purba. Zaman Batu Tua Paleolitikum. Zaman Batu Tua atau Paleolitikum merupakan tahap paling awal dalam perkembangan kebudayaan manusia. Pada masa ini, manusia mulai menciptakan alat-alat sederhana dari batu yang masih kasar dan belum mengalami proses penghalusan. Di wilayah Nusantara, periode ini berkaitan dengan kehidupan manusia purba seperti Homo erectus yang hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu hingga menjelang berakhirnya zaman es. Menurut Forestier, Granit, Borol, dan Celebrity 2017, teknologi batu pada masa Paleolitikum di kawasan Indonesia memiliki ciri khas berupa teknik pemecahan batu sederhana yang disebut sebagai teknik serpih. Teknik ini menunjukkan bahwa manusia purba telah memiliki kemampuan dasar dalam memilih bahan, membentuk alat, serta memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, walaupun belum berkembang sebagai seni rupa dalam arti modern, produk budaya pada masa ini sudah menunjukkan awal munculnya nilai estetika yang menyatu dengan fungsi praktis. Artefak seni rupa zaman Batu Tua. Artefak adalah benda-benda hasil buatan manusia yang memiliki nilai budaya dan dapat digunakan untuk memahami kehidupan masa lampau. Dalam konteks Paleolitikum, artefak merupakan hasil karya manusia purba yang dibuat terutama dari batu, tulang, dan kayu. Walaupun yang paling banyak ditemukan adalah alat dari batu karena lebih tahan lama. Menurut Aling, Aditya Tama, dan Simanjuntak 2023, artefak batu di Indonesia menunjukkan adaptasi manusia terhadap lingkungan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Pada masa Paleolitikum di Nusantara, terdapat beberapa jenis artefak utama, yaitu pertama, kapak perimbas. Kapak perimbas merupakan alat batu kasar yang dibuat dengan cara memecah batu pada salah satu sisinya sehingga menghasilkan bagian tajam. Alat ini digunakan untuk memotong, menguliti hewan, dan mengolah bahan makanan. Kedua, kapak peneta. Kapak peneta memiliki bentuk yang lebih besar dan berat dibandingkan kapak perimbas. Alat ini digunakan untuk memecah tulang, memotong kayu, atau kegiatan berat lainnya. Ketiga, alat serpi. Alat serpi adalah pecahan batu kecil yang tajam dan digunakan untuk pekerjaan yang lebih halus, seperti memotong daging atau tumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa alat ini memiliki fungsi yang cukup kompleks dalam kehidupan manusia purba. Keempat, alat dari tulang dan kayu. Walaupun jarang ditemukan karena mudah lapuk, alat dari tulang dan kayu juga digunakan untuk berburu dan mengolah makanan. Nilai estetika artefak. Artefak pada zaman Batu Tua tidak dibuat dengan tujuan estetika semata, tetapi tetap memiliki unsur keindahan yang muncul secara alami. Nilai estetika tersebut dapat dilihat dari bentuk yang relatif simetris meskipun sederhana, pola serpihan batu yang unik, tekstur alami dari permukaan batu. Menurut Hasanuddin dan Hasanuddin 2021, bentuk artefak pada masa ini cenderung tidak beraturan karena tujuan utamanya adalah fungsi, bukan keindahan. Namun, demikian, keteraturan dalam proses pembentukan menunjukkan adanya kesadaran estetika awal. Fungsi artefak dalam kehidupan. Artefak pada masa Paleolitikum memiliki fungsi utama sebagai alat bantu kehidupan, antara lain untuk berburu hewan, untuk mengolah makanan, untuk mempertahankan diri, untuk memotong dan mengolah bahan alam. Penelitian oleh Lin dan rekan-rekan 2023 menunjukkan bahwa manusia purba di Indonesia mampu memilih jenis batu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang menandakan adanya kemampuan berpikir dan perencanaan. Pola hidup manusia zaman Batu Tua. Pola hidup nomaden. Manusia pada zaman Paleolitikum hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan ini dilakukan untuk mencari sumber makanan
dan mengikuti pergerakan hewan buruan. Mereka biasanya tinggal di gua, tepi sungai, area terbuka yang dekat dengan sumber air. Pola hidup ini menunjukkan bahwa manusia sangat bergantung pada alam. Kehidupan sosial. Manusia Paleolitikum hidup dalam kelompok kecil untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Ciri-ciri kehidupan sosial mereka antara lain kerjasama dalam berburu, pembagian tugas sederhana, hubungan sosial yang masih sangat sederhana. Belum terdapat sistem organisasi sosial yang kompleks seperti pada masyarakat modern. Sistem mata pencaharian, hubungan pola hidup dengan seni rupa. Manusia purba hidup dengan cara mengumpulkan makanan dari alam atau yang dikenal sebagai food gathering. Aktivitas utama mereka meliputi berburu hewan liar, mengumpulkan buah-buahan, mengambil umbi-umbian, memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Menurut penelitian dalam Jurnal Quaternary International oleh Maloney dan rekan-rekan 2021, manusia purba telah memiliki strategi berburu dan pengolahan makanan yang cukup kompleks, meskipun masih sederhana dibandingkan manusia modern. Pola hidup manusia sangat memengaruhi bentuk seni rupa yang dihasilkan pada masa Paleolitikum. Seni bersifat praktis dan fungsional. Tidak ada pemisahan antara seni dan kebutuhan hidup. Karya seni muncul dari aktivitas sehari-hari. Artefak yang dibuat bukan hanya alat, tetapi juga merupakan bentuk awal ekspresi budaya manusia. Kesimpulan, zaman batu tua di Nusantara merupakan tahap awal perkembangan seni rupa yang masih sangat sederhana. Artefak yang dihasilkan menunjukkan bahwa manusia purba telah memiliki kemampuan teknis dan pemikiran dasar dalam menciptakan alat, walaupun belum memiliki tujuan estetika yang jelas. Artefak tersebut tetap mengandung nilai keindahan dalam bentuk dan proses pembuatannya. Pola hidup nomaden, sistem berburu, serta ketergantungan pada alam sangat memengaruhi bentuk karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, seni rupa pada masa ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.